Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang pinjol tertawa, debitur atau nasabah sengsara. Itu Anda mungkin sudah menyimak videonya. Bagi yang belum menonton videonya silahkan ditonton dulu. Dan di video kali ini yang akan saya bahas tidak lepas dari masalah gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online. Dan saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang saat ini mungkin ada yang masih merawat pinjol atau mungkin yang ada yang sudah gagal bayar di pinjaman online. Dan pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kalau data kita sebagai nasabah pinjaman online itu disebar oleh oknum DC pinjol? Nah, jawabannya, ketika saya dulu menggunakan pinjaman online, lalu saat mengalami kesulitan membayar dan nomor kontak darurat serta nomor kantor yang saya cantumkan saat itu, setiap hari dan setiap jam itu dibombardir oleh DC pinjol. Ada yang nelpon ke kantor, ada yang menghubungi kontak darurat, dan saat itu, di saat sulit-sulitnya, saya bersikap bodoh amat dan tidak peduli dengan yang akan terjadi. Tidak peduli mau diteror ke kontak darurat, mau diteror ke kantor, saat itu saya tidak peduli. Dan dengan seperti itu, seiring berjalan waktu, mereka bosan sendiri dan tidak ada lagi yang menghubungi nomor kantor dan nomor kontak darurat. Saya tidak melakukan WA broadcast, saya tidak melakukan negosiasi dengan operator telepon untuk diblokir jika ada telepon dari DC pinjol dan sebagainya. Tidak melakukan seperti itu. Yang saya lakukan adalah tidak peduli dengan semuanya yang akan terjadi. Saya kuatkan mental, saya kuatkan dari teror-teror tersebut sampai-sampai lagi di jalan pun saya tetap diteror oleh DC pinjol tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara buat teman-teman semuanya agar tidak lagi diteror ke kantor dan ke nomor kontak darurat. Nah, lalu pertanyaan kedua, bagaimana kalau DC datang ke rumah? Nah, ini debt collector pinjaman online datang ke rumah. Paling ditakuti oleh nasabah-nasabah yang saat ini mungkin sudah merawat pinjol, sudah mengalami kesulitan tetapi masih memaksakan membayar. Karena ketika telat bayar atau gagal bayar, mereka takut didatangi debt collector lapangan datang ke rumah. Yang harus kalian lakukan ketika DC datang ke rumah, pertama adalah kalian harus tanyakan dulu kelengkapan surat-surat dari debt collector tersebut, dari mulai KTP dan ID card. Nah, nama di KTP dan nama di ID card itu harus cocok, harus sama persis, jangan sampai beda. Nama di KTP-nya A, tetapi nama di ID card-nya B. Itu tidak boleh, harus sama persis. Lalu tanyakan juga surat penagihan. Nah, surat penagihan itu berisi rincian hutang kalian dan nama debitur yang dituju. Jadi tidak dikirimkan ke semua orang, khusus untuk kalian. Lalu selanjutnya kalian juga harus tanyakan sertifikat penagihan dari SPPI. Nah, sertifikat ini wajib dibawa oleh setiap tim penagih, baik itu penagih leasing ataupun pinjaman online. Kalau mereka tidak membawa surat sertifikat penagihan tersebut, Anda berhak untuk mengusirnya atau Anda berhak untuk menyampaikan ke DC pinjol tersebut untuk kembali lagi ke kantornya lalu membawa sertifikat penagihan tersebut. Lalu selanjutnya yang harus ditanyakan yang ketiga adalah surat kuasa penagihan. Kalau si DC pinjol itu dari pihak ketiga. Nah, makanya buat teman-teman, ketika didatangi DC lapangan itu jangan langsung diterima, apalagi dipersilahkanlah masuk ke dalam rumah Anda. Karena mungkin Anda malu, ada tetangga yang tahu bahwa Anda itu didatangi debt collector pinjaman online, lalu Anda mempersilahkan si DC pinjol itu masuk ke rumah. Itu tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan, biarkan dia di halaman rumah, di depan pagar rumah Anda, lalu tanyakan dulu kelengkapan surat-suratnya. Kalau mereka atau dia si DC pinjol itu sudah membawa surat-surat yang lengkap, barulah kalian boleh berbicara masalah hutang piutang. Karena itu kan udah jelas dia dari mana, identitasnya jelas, legalitasnya jelas, baru boleh kalian berbicara masalah utang piutang karena namanya utang piutang itu privasi. Oke, itu yang harus dilakukan ya. Lalu pertanyaan selanjutnya,
bagaimana kalau DC neror ke kantor? Nah, ini pertanyaan ini sudah tadi saya jawab bahwa ketika dulu saya mengalami kesulitan membayar utang di pinjol dan nomor kantor yang saya cantumkan itu diteror setiap hari, banyak telepon spam yang masuk ke kantor. Saat itu saya bersikap tidak peduli dengan semua yang akan terjadi. Dengan seperti itu, seiring berjalan waktu, semua berjalan baik-baik saja dan tidak pernah terjadi hal-hal yang menakutkan. Lalu selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah, apakah boleh tidak merespon penagihan dari debt collector pinjaman online? Nah, jawabannya adalah wajib. Kenapa wajib? Kalau misalkan Anda di saat telat bayar dan kesulitan membayar utang di pinjol, lalu Anda ditagih dengan cara-cara diteror melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon, Anda wajib tidak merespon semua penagihan tersebut agar mereka mendapatkan efek jerak dan mereka tidak akan lagi menagih kalian, meneror kalian jika dicuekin. Jika dicuekin, mereka akan bosan sendiri. Tetapi kalau sekali saja Anda merespon penagihan tersebut, maka Anda akan dijadikan prioritas tagih, Anda akan dicecar habis-habisan, ditekan habis-habisan agar Anda melakukan pembayaran, sementara dalam kondisi Anda tidak punya uang lagi, tidak mampu lagi untuk membayar utang pinjaman online tersebut, sehingga Anda berpotensi untuk melakukan gali lubang, tutup lubang. Nah, ini yang diinginkan oleh si pinjol. Anda melakukan gali lubang, tutup lubang, lalu mencari utangan kemana-mana, minjol lagi ke aplikasi yang lain. Nah, ini sangat diinginkan oleh pinjaman online, sehingga dari situ dimulailah kehancuran hidup Anda selamanya. Jadi tidak boleh merespon semua penagihan dari DC pinjaman online, baik yang dikirimkan melalui SMS, melalui chat WhatsApp, ataupun melalui telepon. Abaikan semuanya, jangan pernah meresponnya, bersikap bodo amat atas semua yang akan terjadi ke depannya. Oke, seperti itu ya. Lalu pertanyaan yang kelima adalah, apakah gagal bayar di pinjaman online itu diperbolehkan? Nah, ini jawabannya adalah wajib. Kenapa gagal bayar di pinjol itu wajib diputuskan, wajib segera dilakukan? Karena ketika Anda sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, saat jatuh tempo, Anda tidak punya uang, dan Anda mencari hutangan baru, meminjam ke teman Anda, meminjam uang ke saudara Anda, bahkan meminjam lagi ke pinjol yang lain atau ke leasing, ke multi finance, menggadaikan sertifikat kendaraan Anda, menggadaikan sertifikat rumah Anda, itu sudah bisa dipastikan bahwa Anda sudah tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, dan saat itu juga Anda wajib memutuskan untuk gagal bayar. Dengan gagal bayar, Anda akan stop di satu lubang hutang dan tidak membuat hutang baru. Oke, jadi wajib ketika Anda gagal bayar di pinjol itu tidak perlu ditunda, tidak perlu memikirkan apapun, tidak perlu memikirkan ketakutan-ketakutan yang akan memurungkan dan akan membuat Anda tidak jadi melakukan gagal bayar di pinjol tersebut. Oke, jadi gagal bayar di pinjol itu wajib. Tidak ada hukum yang melarang untuk Anda melakukan gagal bayar di pinjol. Tetapi resiko yang akan kalian dapat ketika kalian memutuskan gagal bayar di pinjol itu yaitu data-data kalian akan di blacklist di pinjol dan kemungkinan kedepannya mungkin akan dilaporkan ke Slik OJK sehingga kalian tidak bisa meminjam uang riba lagi di pinjaman online. Itu resikonya. Jadi tidak usah panik. Siapapun Anda yang saat ini dalam situasi kesulitan karena sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, mungkin tergiur iklan-iklan yang muncul di media sosial, yang mana iklan pinjaman online itu adalah semuanya menipu. Pinjam 3 juta rupiah, dalam waktu 30 hari harus dikembalikan 3.100.000 rupiah. Itu adalah kebohongan semata, itu adalah jebakan dan tipuan untuk Anda agar Anda mau melakukan peminjaman. Padahal ketika dilakukan peminjaman, pinjam uang 3 juta rupiah, cairnya 2 juta rupiah, dan Anda harus mengembalikan 4 juta rupiah. Itulah jebakan pinjol. Dan kalau sudah seperti itu, Anda terlanjur meminjam dengan nilai nominal 3 juta, cair 2 juta rupiah, lalu dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 4 juta rupiah, disitulah akan ditimbul
kepanikan yang luar biasa karena Anda tidak bisa membayarkan hutang tersebut, akhirnya gali lubang, tutup lubang. Itulah yang diinginkan oleh pinjaman online, kehancuran hidup Anda, kemiskinan hidup Anda, dan mereka atau pinjol-pinjol ini akan terus menggerus harta benda Anda, akan terus-menerus memiskinkan hidup Anda sampai Anda tidak punya apa-apa. Oke lah, jadi buat teman-teman semuanya yang masih bertanya apakah boleh gagal bayar di pinjol, jawabannya wajib. Lalu bagaimana ketika didatangi DC lapangan, sudah saya jelaskan, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih dirasakan dan ditakutkan oleh semua pengguna pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya saya akan sampaikan bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya bertindak ketika kalian di dalam situasi kesulitan membayar utang di pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.